Ya, Anda kembali di Indonesia Business Forum. Sudah bergabung bersama kita Ibu Indah Anggoro Putri, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker. Selamat malam, Bu Putri. Selamat malam, Mbak Putri. Baik, saya langsung bertanya. Bu Putri, kita tahu ya pengemudi ojek online selama ini statusnya hanya sebagai mitra kepada aplikator. Kemudian mereka menuntut untuk dijadikan pekerja formal. Nah, apakah memungkinkan kemudian mereka dijadikan begitu, diberikan payung hukum lah, bisa diakui begitu sebagai pekerja formal, Bu Putri? Sangat memungkinkan. Bahkan dalam beberapa kali statement kami Kementerian Ketenagakerjaan selalu mengatakan mereka adalah pekerja. Karena ini sesuai dengan Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa setiap orang yang melakukan pekerjaan, melaksanakan aktivitas ekonomi dan mendapatkan imbalan, maka itu adalah disebut pekerja. Nah, kemudian kami pun di Kemnaker sudah menyiapkan suatu rancangan, memang masih sangat draft ya, sangat kasar, suatu rancangan pelindungan bagi para platform workers ini. Mm-mm. Ya, Artinya berarti ini dalam waktu dekat begitu akan keluar mungkin peraturan baru begitu atau revisi undang-undang mungkin yang bisa menyatakan bahwa mereka termasuk pelayan transportasi publik. ya. Jadi kalau dari sisi Kemnaker sudah sedang ya, bukan sudah ya, saya bilang sedang menyiapkan suatu rancangan sesuai dengan tupoksi dan kewenangan kami pelindungan bagi para pekerja digital platform workers termasuk para driver online baik ojol maupun taksi. Apa saja yang kami siapkan aturannya dalam format peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut, yaitu terkait pertama waktu kerja, waktu istirahat. Kemudian yang kedua mengenai gaji, imbalan atau upah. Kemudian yang ketiga terkait mengenai mereka berhak membentuk serikat pekerja. Kemudian yang berikutnya adalah kita bilang mereka harus terlindungi dalam jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan Hmm. minimal tiga, JHT, jaminan hari tua, JKK, dan JKM, jaminan kematian, dan JKK tadi ya, jaminan kecelakaan kerja. Lalu yang berikutnya juga mereka harus kita pastikan terbebas dari kecelakaan kerja, K3, dan juga pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual. Yang satu ganjalannya adalah terkait gaji imbalan upah, Mbak Putri. Oke, baik. Bu Putri, kita juga menghadirkan teman-teman ojek online yang ada di studio. Mungkin Pak Mauranta mungkin bisa bertanya langsung ke Bu Putri kalau memang ada pertanyaan, boleh silakan Pak. Ya, Bu Putri, selamat malam. Saya Moranta, Bu Putri. Selamat malam. Ya, Selamat malam, Pak. waktu itu kita sudah bertemu di hotel hal yang di Tebet ya, bareng-bareng Iya, Pak. pembahasan itu. Iya. Jadi sedang yang dirancang sudah Ibu tadi utarakan, kita memang sudah mengerti atau memahami. Cuma yang jadi satu pertanyaan dari ojek online ini, belakangan ini terjadi selalu kericuan-kericuan mengenai tidak memungkinkan terjadinya hal itu. Nah, bagaimana untuk menekan supaya hal tersebut memang sedang ada pembuktian hal tersebut begitu. Jadi supaya jangan bergejolak dengan sisi yang belakangan ini terjadi terus-menerus di ojek online. Begitu Bu Putri. Makasih. Hal itu maksudnya apa ya, Pak? Hal itu. Di dalam Hal belakangan itu ini kan maksudnya bagaimana, Pak? Di belakangan ini kan banyak terjadi demo-demo atau pertemuan-pertemuan yang lain-lain agar pemerintah memberikan sedikit ketenangan bagi mereka-mereka di lapangan bahwa memang adem ayem aja kita pemerintah tidak diam gitu. Pembuktian-pembuktian untuk Ya. diterapkan begitu Bu Putri. Makasih Bu Putri. Ya, Bapak. Ya, sama-sama, Bapak. Jadi, seperti yang saya sampaikan dalam beberapa kali pertemuan kita, Pak, termasuk yang di Tebet ya, bulan lalu, bahwa kami sedang menyiapkan rancangan peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Membuat peraturan menteri itu kan tidak selesai di kantor kami saja, harus didiskusikan dengan stakeholder terkait dan dipastikan peraturan ini tidak tumpang tindih. Itu yang pertama, kami berproses Pak bekerja, Bu Menteri memantau itu. Dan yang kedua, Bapak, sambil kita menunggu rancangan regulasi yang tepat, kami selalu mengedepankan dialog sosial. Coba Bapak Ibu ini para pekerja platform digital juga menjalin dialog dengan para aplikator. Dalam kesempatan ini saya juga menghimbau nih para pengusaha-pengusaha aplikator digital juga mengedepankan dialog gitu. Jangan sampai para pekerja ini dibiarkan terus unjuk rasa demo tapi tidak diajak untuk dialog oleh para pengusaha aplikator.
Nah, yang ketiga, saya mumpung ada kesempatan anggota Dewan yang terhormat, Pak Saleh Daulay, saya rasa memang kita membutuhkan regulasi yang lebih tinggi ya Pak Saleh, karena kalau hanya terkait dengan Kemnaker mungkin belum komprehensif aturannya, karena kita tahu platform digital workers ini bekerja yang terkait imbalan gaji upahnya terkait dengan tarif Bapak yang diatur oleh kementerian lain, bukan Kemnaker. Nah, ini yang nanti yang tadi saya bilang berproses, kami harus terus mengkoordinasikan dengan kementerian lain yang terkait dengan pengaturan tarif. Baik, Demikian, Bapak. silakan Pak Saleh. Ya, pertama begini Bu, yang ingin saya tanyakan secara serius nih berkaitan dengan ini. Ini kan ojol ini sudah lama di Indonesia nih. Saya kira udah lebih dari 10 tahun ya kurang lebih. Nah sekarang kalau misalnya ada kejadian-kejadian di mana mereka dirugikan, nah, itu bagaimana mereka menuntut hak-hak mereka nih Bu? Sementara status mereka kan belum jelas apakah pekerja atau bukan pekerja. Itu dulu yang pertama coba Bu, supaya nanti semua yang ada di Indonesia ini dengar, supaya mereka tahu kemana jalurnya. Ya, ya Ibu, Bapak. ibu tahu nggak Jadi contoh sambil memang contohnya sebentar? regulasi ini Ibu tahu nggak contohnya di mana hak mereka misalnya nggak terpenuhi? Misalnya Bu, misalnya mereka ini tidak dibayarkan BPJS Ketenagakerjaannya, tidak dibayarkan BPJS Kesehatannya, gitu loh. Kemudian gajinya kurang dan seterusnya. Itu bagaimana mereka untuk mengadukan masalah ini? Ya, sementara undang-undangnya belum ada loh ini. Ya kan? Kita kan masih berharap nanti ke depan kita buat. Nah, sekarang bagaimana situasi sekarang ini? ya, ya. Iya Pak Saleh, jadi memang kita dorong untuk kesepakatan. Tapi sambil kita dorong itu Pak, kami juga izin melaporkan ajakan kami untuk para pekerja online dan perusahaannya untuk mendaftarkan diri jaminan sosial tenaga kerja juga meningkat terus Pak. Walaupun memang belum ada 500.000 orang yang mendaftarkan dan ini pun masih banyak atau mayoritas sukarela. Inilah makanya kami juga himbau pengusaha-pengusaha digital aplikator juga untuk menyisihkan lah sebagian dari yang ada untuk membayarkan karena ini mayoritas masih sukarela nih Pak ikut jaminan sosial. Beberapa kasus kami mediasikan Pak ke BPJS Ketenagakerjaan untuk dibayarkan. Kemudian yang kedua tadi terkait soal jaminan kesehatan juga kami dorong untuk mereka ikut menjadi anggota Jamkes Pak. Tapi kan kalau itu kan belum menyelesaikan masalah karena kita masih himbauan. Berarti kan tidak terakomodir ini. Ini urusan mereka ini kan tidak mudah. Itu satu ya Bu ya. Nanti tolong ini dicatatkan nih soal itu sangat penting. Yang kedua, Bu. Nah, sekarang kan ada tadi beberapa kementerian. Kalau saya hitung-hitung tadi ada Kementerian Tenaga Kerja, ada Kementerian Infokom, ada Kementerian Perhubungan, ada Kementerian Investasi, bahkan mungkin Menteri Koperasi misalnya seperti itu yang ikut terlibat di sini. Bahkan pemerintah daerah